Bab 16 siklus asam sitrat. Oksidasi glukosa menjadi CO2 dan H2O membebaskan jauh lebih besar energi dibandingkan dengan glikolisis. Kita telah melihat bahwa pemecahan glukosa menjadi laktat oleh glikolisis membebaskan hanya sebagian kecil energi kimia yang tersedia pada struktur molekul glukosa. Bila sel menguraikan glukosa secara anaerobik, laktat yang terbentuk masih mengandung sampai 93% energi yang tersedia pada glukosa awal. Hal ini disebabkan karena asam laktat merupakan molekul kompleks seperti glukosa dan belum teroksidasi secara total. Pertama-tama, piruvat harus dioksidasi menjadi asetil-CoA dan CO2. Karbohidrat, asam lemak, dan hampir semua asam amino akhirnya dioksidasi menjadi CO2 dan H2O melalui siklus asam sitrat. Namun demikian, pertama-tama sebelum zat makanan ini dapat masuk ke siklus tersebut, kerangka karbonnya harus dipecahkan sehingga molekul ini menghasilkan glucose asetil pada asetil-CoA yaitu bentuk hampir yang semua input. Bahan bakarnya diterima oleh siklus asam sitrat. Kita akan melihat bagaimana asam lemak dan asam amino berturut-turut memberikan gugus asetil kepada siklus asam sitrat. Pada reaksi agak kompleks ini, piruvat mengalami dekarboksilasi oksidatif, yaitu suatu proses dehidrogenase yang melibatkan pemindahan gugus karboksil sebagai molekul CO2 dan gugus asetil sebagai asetil-CoA. Kedua atom hidrogen yang dilepaskan dari piruvat muncul sebagai NADH dan H+. NADH yang terbentuk ini lalu memberikan elektronnya kepada rantai transport elektron, yang selanjutnya membawa elektron ini ke molekul oksigen. Gabungan dehidrogenasi dan dekarboksilasi piruvat menjadi asetil-CoA melibatkan kerja 3 enzim yang berbeda secara berurutan, yaitu piruvat dehidrogenasi, S1 dehidrolipoil transferase E2 dan dehidrolipoil dehidrogenasi E3, dan juga limofenol atau gugus prostetik yang berbeda, tiamin pirofosfat, TPP, parafin, adenin dinukleotida, FAD, koenzim A-CoA, nikotinamida, adenin dinukleotida, NAD+, dan asam lipoat. Selain itu, reaksi tersebut membutuhkan asam lipoat. Senyawa ini merupakan vitamin esensial atau faktor pertumbuhan bagi beberapa mikroorganisme. Tapi asam lipoat dapat dibuat oleh hewan tingkat tinggi dari pemula yang tersedia. Kumpulan mutilazim yang berukuran besar ini berberat molekul lebih dari 6 juta, seperti pada molekul diisolasi dari E. coli, diameternya kira-kira 45 nm dan sedikit lebih besar dari suatu ribosom. Pusat kelompok enzim ini yang merupakan tempat merekatnya enzim lain adalah dihidropoil transferase BM200.000 yang terdiri dari 24 subunit rantai polipeptida, masing-masing mengandung 2 gugus asam lipoat dalam ikatan amida. Dengan gugus amino residulisin spesifik berada pada sisi aktif dihidropoil transferase untuk membentuk 6 asetil tioasetil pada gugus lipoil terreduksi. Pada tahap 3, molekul CoASH bereaksi dengan turunan asetil dan dihidropoil transferase menghasilkan asetil S-CoA dan bentuk terreduksi sempurna atau ditiol dari gugus lipoil. Pada tahap 4, bentuk terreduksi dihidropoil transferase dikatalisis oleh dihidropoil. Pada tahap 4, bentuk terreduksi dihidropoil transferase dikatalisis oleh dihidrolisis poil dehidrogenase yang menyebabkan pemindahan atom hidrogen dari gugus lipoil terreduksi ke gugus prostetik FAD pada dihidropoil dehidrogenase. Pada tahap 5, yakni tahap terakhir, gugus FAD terreduksi pada hidropoil dehidrogenase memindahkan hidrogen ke NAD+ membentuk NADH. Semua energinya dengan oksidasi glukosa secara aerobik, dan oleh karena itu oksidasi piruvat menjadi amat penting. Fungsi piruvat dehidrogenase yang terganggu menyebabkan gejala polineurosis yang khas atau gangguan umum sistem saraf motor pada berberi.
Siklus asam sitrat merupakan bentuk lingkaran dan bukan suatu sistem enzim linear. Sekarang kita telah melihat bagaimana asetil-CoA dibentuk dari piruvat, maka kita siap untuk mengamati siklus asam sitrat. Akan berguna bagi kita untuk memulainya dengan sekilas pandang mengenai bagaimana siklus ini berfungsi. Pertama, kita perhatikan adanya perbedaan utama di antara glikolisis dan siklus asam sitrat. Glikolisis berlangsung dalam urutan linear pada tahap-tahap enzimatiknya. Sebaliknya, sistem enzim yang melaksanakan siklus asam sitrat berfungsi dalam suatu siklus. Untuk memulai sistem ini, asetil-CoA memberikan gugus asetilnya kepada senyawa 4 karbon oksalasetat untuk membentuk senyawa 6 karbon sitrat. Sitrat lalu diubah menjadi isoteritos yang juga merupakan molekul 6 karbon yang terdehidrogenase dengan melepaskan CO2 menghasilkan senyawa 5 karbon aketoglutalat. Molekul ini kehilangan CO2 dan akhirnya menghasilkan senyawa 5 karbon aketoglutat. Molekul ini kehilangan CO2 akhirnya menghasilkan senyawa 4 karbon suksinat dan molekul CO2 yang kedua suksinat lalu diubah secara enzim senyawa 4 karbon suksinat dan molekul CO2 yang kedua suksinat lalu diubah secara enzim senyawa 4 karbon suksinat dan molekul CO2 yang kedua suksinat lalu diubah secara enzim matik dalam 3 tahap menjadi oksalaasetat berkarbon 4 yang akan memulai kembali. Ini adalah pertanyaan lumrah karena siklus yang demikian kompleks bagi oksidasi senyawa 2 karbon gus asetil menjadi CO2 melalui asam asetat 6 karbon mungkin tidak perlu melewati sistem yang berliku-liku. Siklus asam sitrat pertama-tama dikemukakan sebagai lintas oksidasi piruvat di dalam jaringan hewan pada 1937 oleh Hansgrave. Pemikiran mengenai siklus ini mengilhaminya selama penelitian mengenai pengaruh anion dari berbagai jenis asam organik terhadap kecepatan konsumsi oksigen oleh spesies cacahan otot dadap burung merpati yang sedang mengoksidasi piruvat. Otot ini yang dipergunakan dalam penerbangan memiliki kecepatan respirasi yang amat tinggi dan karenanya cocok untuk penelitian aktivitas oksidatif. Penelitian sebelumnya, terutama Albert Szent-Györgyi di Hongaria, telah menemukan bahwa asam organik dikarboksilat berkarbon 4 tertentu yang diketahui terdapat di dalam jaringan hewan suksinat, fumarat, malat, dan asam oksaloasetat merangsang konsumsi oksigen oleh otot. Pengamatan penting kedua yang dilakukan oleh Krebs adalah bahwa malonat, suatu penghambat kompetitif spesifik bagi dehidrogenasi suksinat, menghambat penggunaan piruvat secara aerobik oleh suspensi otot tanpa bergantung kepada jenis asam organik yang aktif mana yang ditemukan. Ini menunjukkan bahwa suksinat dan suksinat dehidrogenase tentunya merupakan komponen esensial di dalam reaksi enzimatik yang terlibat di dalam oksidasi piruvat. Selanjutnya, Krebs menemukan bahwa jika malonat dipergunakan untuk menghambat pembaikan piruvat secara aerobik oleh suspensi jaringan otot, terjadi penumpukan sitrat, ketoglutarat, dan suksinat di dalam medium suspensi. Dari percobaan ini dan pemikiran logis, Krebs mengembangkan teori siklus asam sitrat sebagai lintas utama bagi oksidasi karbohidrat di dalam otot. Pada tahun-tahun setelah penemukan siklus asam sitrat telah ditemukan berfungsi bukan hanya di dalam otot tetapi praktis dalam semua jaringan hewan dan tanaman tingkat tinggi dan di dalam banyak mikroorganisme aerobik. Siklus asam sitrat juga disebut siklus asam trikarboksilat karena selama beberapa tahun setelah Krebs menemukan siklus ini, belum diketahui dengan pasti apakah asam sitrat atau beberapa asam trikarboksilat lain seperti asam isositrat yang merupakan produk pertama yang dibentuk oleh reaksi piruvat dan oksaloasetat. Siklus asam sitrat terdiri dari 8 tahap. Sekarang kita amati ke-8 tahap reaksi berurutan dari siklus sitrat dengan mengacu secara khusus kepada transformasi kimia yang terjadi pada gugus asetil dan asetil-CoA di rangkaian dan pada akhirnya dikeluarkan menghasilkan CO2 dan atom H yang diikat dalam bentuk koenzim terreduksi NADH dan FH2H 2 gram CO2 memperlihatkan persamaan kesetimbangan reaksi siklus dan struktur senyawa
antara sitrat dibentuk oleh kondensasi asetil-CoA dengan oksalat. Reaksi pertama pada siklus Krebs adalah kondensasi asetil-CoA dengan oksalat membentuk sitrat dikatalisis oleh sitrat sintase. Molekul piruvat yang lain untuk menghasilkan molekul asetil-CoA lain yang selanjutnya masuk dalam siklus sitrat-CoA diperkirakan merupakan senyawa sementara di dalam reaksi sitrat sintase. Sitrat diubah menjadi isotonik melalui cis akonitat. Enzim akonitase mengkatalisis pengubahan dapat balik setara sitrat menjadi isositrat melalui pembentukan senyawa antara asam trikarboksilat cis-akonitat yang biasanya terdisosiasi dari sisi aktif enzim. Isositrat mengalami dehidrogenisasi menghasilkan ketoglutarat dan CO2. Pada tahap selanjutnya, isositrat terdehidrogenasi menjadi ketoglutarat dan CO2. Oleh isositrat dehidrogenasi, terdapat dua jenis isositrat dehidrogenasi, yaitu yang satu memerlukan NAD+ sebagai penerima elektron dan yang lain NAD+ yang lainnya. Mitokondria mengandung baik isositrat dehidrogenasi yang berkaitan dengan NAD maupun jenis yang berkaitan dengan NADP. Yang pertama ditemukan hanya di dalam mitokondria, sedangkan jenis yang lain di dalam mitokondria dan sitosol. Ketoglutarat dioksida perubahan suksinil-CoA menjadi subsinat. Suksinil-CoA produk dari tahap sebelumnya merupakan senyawa berenergi tinggi seperti asetil-CoA. Suksinil-CoA memiliki Ag yang amat negatif bagi hidrolisis ikatan tiostat. Enzim yang mengkatalisis reaksi ini, suksinil-CoA sintetasi menghasilkan suksinat bebas dan menyebabkan pembentukan gugus fosfat terminal berenergi tinggi GTP dan dari GDP dan PI dengan menggunakan energi bebas yang dihasilkan pada pemecahan suksinil-CoA. Reaksi yang menyimpan energi ini memiliki suatu tahap antara di sini molekul enzim itu sendiri menjadi terfosforilasi pada residu histidin pada sisi aktifnya. Gugus fosfat tersebut yang memiliki energi tinggi yang khas dipindahkan ke GDP untuk membentuk GTP. GTP yang dibentuk oleh sintetase suksinil-CoA lalu dapat memberikan gugus fosfat terminal kepada ADP membentuk ATP melalui kerja dapat balik suatu nukleosida difosfokinase. Dehidrogenasi suksinat menjadi fumarat. Dalam tahap selanjutnya, suksinat yang dibentuk dari suksinil-CoA dehidrogenasi dan menjadi fumarat oleh suatu flavoprotein suksinat dehidrogenase yang mengandung flavin adenin di nukleotida yang terikat secara kovalen. Fumarat dehidrogenasi membentuk malat. Hidrolasi dapat balik fumarat menjadi L-malat. Dikatalisis oleh fumarat. Hidrolasi enzim ini yang lebih umum disebut fumarase telah diperoleh dalam bentuk-bentuk kristal dari jantung babi. Fumarase bersifat amat spesifik. Enzim ini menghidrolasi ikatan ganda trans dan fumarat, tapi tidak bekerja terhadap maleat, yaitu isomer cis dan fumarat atau asam-asam monokarboksilat, tidak jenuh dan ikatan ganda cis atau trans. Malat mengalami dehidrogenasi membentuk oksaloasetat. Pada reaksi siklus asam asetat, L-malat dehidrogenasi yang meningkat NAD yang terdapat di dalam matriks mitokondria mengkatalisis dehidrogenasi malat menjadi oksaloasetat. Kesetimbangan reaksi ini mengarah jauh ke sebelah kiri pada keadaan termodinamika baku. Konsentrasi 1 m dari semua komponen pH 7,0.